Abad ke-16, sekelompok pelaut Portugis berlayar menembus Samudra Hindia dengan satu tujuan, menemukan rempah-rempah berharga. Setelah berbulan-bulan di laut, mereka menemukan sebuah pulau. Tapi tidak ada rempah, tidak ada emas, yang ada hanya hutan lebat dan penduduk yang mengusir mereka. Dengan kecewa, mereka menamai pulau itu, Enggano, kekecewaan. 400 tahun kemudian, kita tahu bahwa para pelaut itu salah. Pulau ini bukan kekecewaan. Pulau ini adalah surga yang paling tersembunyi di Indonesia. Dan di dalamnya ada sebuah suku yang bahasanya tidak mirip bahasa manapun di muka bumi. Namanya, Pulau Enggano. Dan kisah ini baru saja dimulai. Pulau Enggano, luas 400,6 km persegi, hampir sebesar kota Bengkulu sendiri. Letaknya di Samudra Hindia, 120 km dari pantai barat Sumatera. Terluar, terpencil, tapi bukan tak dikenal. Karena pada abad ke-13, seorang penjelajah bernama Marco Polo, dalam perjalanan pulang dari Asia ke Venesia setelah 24 tahun, diduga mencatat keberadaan pulau ini. Lalu pada 1345, Ibnu Battuta dari Maroko menyebutnya sebagai Pulau Telanjang di selatan Sumatera. Dan pada peta besar kartografer dunia abad ke-16, nama pulau ini sudah tertulis. Pulau yang namanya berarti kekecewaan ini sudah dikenal dunia jauh sebelum Indonesia lahir. Tapi ironisnya, banyak orang Indonesia sendiri yang tidak tahu pulau ini ada. Siapa sebenarnya manusia pertama Pulau Enggano? Tidak ada prasasti, tidak ada catatan sejarah yang pasti. Yang ada hanya legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut, turun-temurun. Konon, ada dua kapal layar yang berlayar di perairan sekitar Enggano. Tiba-tiba musibah datang, wabah penyakit menyerang. Satu persatu penumpang gugur. Dari seluruh isi dua kapal itu, hanya dua orang yang selamat, seorang pria bernama Kimanipe, dan seorang wanita bernama Manipah. Keduanya terdampar di pulau ini. Dan dari mereka berdua, dari dua orang yang tersisa setelah bencana, lahirlah seluruh masyarakat Enggano yang hari ini kita kenal. Ini bukan sekadar legenda, ini adalah identitas. Kami adalah anak cucu dua orang yang selamat. Dan dalam ketangguhan nenek moyang itulah, suku Enggano menemukan akar jati dirinya. Nah, ini bagian yang paling bikin saya tertegun. Di antara ribuan bahasa yang ada di Indonesia, dari Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, Papua, ada satu bahasa yang membuat para ahli linguistik dunia geleng-geleng kepala. Bahasa Enggano, ini bukan bahasa yang susah dipelajari. Ini adalah bahasa yang tidak tahu, induknya, dari mana. Secara teknis, bahasa ini tergolong dalam rumpun Austronesia Malayo Polinesia, rumpun yang sama dengan bahasa Indonesia, Melayu, dan bahasa-bahasa di Pasifik. Tapi hubungan kekerabatannya sangat-sangat jauh, jauh melebihi jarak antara bahasa Indonesia dan Inggris, misalnya. Tidak mirip bahasa Melayu, tidak mirip bahasa Renjang, tidak mirip bahasa tetangga Enggano manapun. Para ilmuwan menyebut ini, bahasa isolat, bahasa yang berdiri sendiri, seperti pulau di tengah lautan linguistik. Dan hari ini, hanya beberapa ribu orang yang berbicara dalam bahasa ini. Ketika bahasa ini punah, dan tanpa upaya pelestarian, itu bisa terjadi, dunia kehilangan sebuah jendela unik ke masa lalu yang tidak bisa diganti dengan apapun. Masyarakat Pulau Enggano bukan satu suku tunggal. Ada 5 suku asli, Kauno, Kahoau, Kaharuba, Kaetaro, dan Kaaruhi. Ditambah satu suku pendatang yang sudah diintegrasikan, Kamai, yang menariknya, bukan berarti orang asing. Di Enggano, pendatang pun diterima dengan sistem, suku sahabat, dan mendapat hak penuh sebagai anggota komunitas dengan identitas etnis yang tetap terjaga. Ini bukan toleransi biasa, ini adalah sistem sosial yang sudah didesain sejak berabad-abad. Dan yang paling memukau, Enggano menganut sistem matrilineal. Artinya, garis keturunan, warisan suku, harta pusaka, semuanya mengalir dari pihak ibu. Perempuan bukan hanya penjaga rumah, mereka adalah penjaga tradisi, penjaga pengetahuan, penjaga identitas suku. Peneliti Italia Elio Modigliani yang tinggal di Enggano selama 8 bulan pada 1894 bahkan menulis buku tentang ini, judulnya, L'Isola delle Donne, Pulau Perempuan. Fakta geologi Pulau Enggano adalah salah satu yang paling menarik. Pulau ini bukan pulau biasa, ini adalah apa yang disebut ilmuwan sebagai Raised Coral Island, atau Pulau Karang Timbul.
Pulau ini terbentuk dari terumbu karang yang perlahan terangkat ke permukaan laut karena proses geologi yang berlangsung jutaan tahun. Dan karena proses itulah, Pulau Enggano tidak pernah terhubung ke daratan Sumatera, tidak lewat jembatan darat, tidak lewat jalur bawah laut yang pernah kering di zaman es. Ini berarti, apapun yang hidup di sini, flora, fauna, manusia, semua datang sendiri menyeberangi lautan. Dan isolasi jutaan tahun itu menciptakan ekosistem yang unik, dengan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain manapun di bumi. Sekarang, bagian yang akan bikin kamu langsung buka aplikasi tiket pesawat. Pulau Enggano punya deretan tempat wisata yang, saya jamin, belum pernah ada di feed Instagram kamu. Pertama, Danau Bakblau. Danau dengan air 1000 permata, warna biru kehijauan alami yang langsung bermuara ke laut. Ini bukan filter, ini air aslinya memang sebiru itu. Kedua, Pantai Kahyapu, pantai dengan ombak Samudra Hindia yang menerjang tebing karang dan cocok untuk surfing kelas dunia. Ketiga, Pantai Batu Lobang alias Pantai Komang, formasi batu karang alami dengan lubang-lubang yang dibentuk ombak selama ribuan tahun, menghadap langsung Samudra Hindia. Keempat, Hutan Cagar Alam Teluk Lowe, trekking di hutan yang menyimpan spesies langka. Kelima, Danau Pulau, danau di tengah pulau kecil di samudra, dikelilingi hutan tropis perawan. Dan keenam, ini yang paling mengejutkan, ada area peluncuran satelit dalam pengembangan di pulau ini. Dari pulau terpencil, menuju luar angkasa. Kalau ada satu hal yang membuat Pulau Enggano benar-benar tidak ada duanya secara biologis, itu adalah keanekaragaman spesies endemiknya. Ada burung kacamata Enggano, spesies yang hanya bisa kamu temukan di pulau ini dan tidak ada di tempat lain di dunia manapun. Hutan tropis di sini menyimpan 36% kawasan hutan dari total luas pulau, dengan hutan lindung dan cagar alam yang menjadi benteng terakhir bagi spesies-spesies langka. Di laut, terumbu karang masih perawan dengan biota laut yang luar biasa kaya. Dan di pantai-pantai tertentu, penyu hijau bertelur di sini. Tapi penyu di Enggano bukan sekadar satwa dilindungi biasa, penyu adalah bagian dari ritual adat sakral yang diatur ketat oleh hukum adat. Siapa yang boleh memanen? Berapa jumlahnya? Kapan waktunya? Semua diatur oleh kepala adat, bukan oleh pemerintah. Dan sistem ini justru terbukti lebih efektif menjaga populasi penyu daripada banyak regulasi modern. Dapur Pulau Enggano adalah bukti bahwa kesederhanaan bisa mengalahkan kemewahan. Laut Samudra Hindia yang mengelilingi pulau ini adalah dapur alam yang tidak ada duanya. Ikan bakar segar Enggano, ikan yang ditangkap pagi hari, dibakar sore dengan bumbu rempah lokal, dan dimakan sambil melihat sunset Samudra Hindia. Ini adalah pengalaman makan yang tidak akan bisa dibeli di restoran berbintang manapun. Ada juga kuliner langsung dari keramba jaring apung, pengunjung bisa memilih ikan sendiri dari keramba, lalu langsung dimasak. Dari kebun, tersedia merica Enggano yang tajam aromanya, dan kakao Enggano yang digunakan untuk membuat coklat dengan rasa khas tanah tropis basah. Dan untuk sarapan tradisional, warga masih mengonsumsi sagu dan hasil kebun, warisan ketahanan pangan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Kalau arsitektur tradisional Indonesia umumnya berbentuk persegi panjang dengan atap pelana atau limasan, Enggano tampil berbeda total. Rumah adat Enggano disebut Eyupia Hawa, dan bentuknya bulat dengan atap yang menjulang tinggi seperti topi raksasa. Tidak ada sudut, tidak ada dinding datar. Sebuah desain yang, ketika pertama kali dilihat, membuat orang bertanya, ini arsitektur dari mana? Bentuk bulat ini bukan tanpa alasan. Secara fungsi, bangunan bulat lebih tahan terhadap angin kencang yang datang dari Samudra Hindia, dan distribusi beban atapnya lebih merata. Nenek moyang Enggano tidak perlu teori teknik sipil, mereka belajar dari alam. Di setiap desa Enggano, ada satu masjid dan satu gereja, berdampingan, dalam harmoni yang tidak pernah retak. 55% Muslim, 44% Kristen Protestan, satu suku, satu pulau, satu damai. Masyarakat Enggano adalah petani dan nelayan yang rajin dan produktif. Kakao, merica, pisang, kelapa, kopi, semua tumbuh subur di tanah Enggano. Perkebunan pisangnya bahkan mengirim hasil panen ke Provinsi Lampung. Sawah mereka memproduksi 75 ton beras per tahun. Peternakan kerbau, sapi, kambing berjalan baik. Secara potensi, ini adalah pulau yang kaya.
Tapi ada satu masalah yang berulang dan menyakitkan, ketika jalur transportasi terganggu, entah karena cuaca buruk atau pendangkalan pelabuhan, Enggano langsung terisolir. Dan saat itu terjadi, hasil panen tidak bisa dikirim keluar, tidak bisa dijual, tidak bisa diangkut. Pernah ada kejadian tragis, ratusan ton hasil panen membusuk sia-sia karena kapal tidak bisa masuk selama berminggu-minggu. Petani yang sudah kerja keras berbulan-bulan harus menerima kerugian jutaan rupiah, bukan karena malas, bukan karena gagal panen, tapi karena laut menghalangi jalan pulang. Sampai awal 2000-an, kata seorang warga Enggano, waktu seolah berjalan lambat di sini, sementara dunia di luar berlari. Itu bukan pernyataan puitis, itu fakta pahit. Selama puluhan tahun, Enggano hidup dengan listrik setengah hari, jalan antar desa yang rusak, dan kapal tua dengan jadwal tidak pasti yang setiap perjalanannya terasa seperti pertaruhan nyawa. Tapi satu dekade terakhir, ada perubahan yang berarti. Jalan beton antar desa selesai 2024, perjalanan yang dulunya 2,5 jam, kini jadi kurang dari 1 jam. Listrik 24 jam baru beroperasi penuh sejak 2022. Dan yang paling mengejutkan, ada area peluncuran satelit yang sedang dalam tahap pembangunan di pulau ini. Dari pulau yang pernah terisolir, menuju orbit. Namun kabar gembira itu terganggu lagi sejak akhir Maret 2025, ketika pendangkalan pelabuhan Pulau Baai di Bengkulu hampir memutus total jalur transportasi laut ke Enggano. Seolah setiap kemajuan selalu diuji oleh cobaan baru. Apa yang membuat Pulau Enggano benar-benar istimewa sebagai warisan budaya adalah bahwa tradisi di sini bukan pertunjukan untuk turis. Ini adalah cara hidup yang masih nyata. Sistem hukum adat Yahawua masih mengatur kehidupan sehari-hari. Kapkaudar, kepala adat setiap suku, masih punya otoritas nyata dalam memutuskan perkara adat. Hutan keramat seluas 394 hektare dijaga bukan oleh petugas BKSDA, tapi oleh rasa hormat generasi demi generasi. Dan ritual penyu, di mana penyu tidak boleh diambil sembarangan tanpa seizin adat, adalah bentuk konservasi paling canggih yang tidak butuh undang-undang formal untuk bekerja. Ada juga tarian perang dan tarian penyambutan yang masih dipentaskan di acara-acara adat. Dan kerajinan tangan tenun serta anyaman yang masih dihasilkan oleh tangan-tangan yang sama yang merawat tradisi sejak ratusan tahun lalu. Tertarik berkunjung? Ini panduan praktisnya. Ada 2 cara ke Enggano. Cara pertama, yang cepat, naik pesawat kecil dari Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu ke Bandara Enggano. Penerbangan sekitar 45 menit via Susi Air. Cara kedua, yang lebih petualangan, naik kapal feri KMP Pulau Telo dari Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Waktu tempuh sekitar 12 jam, tapi perjalanan melintasi Samudra Hindia itu sendiri adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Setelah tiba, keliling pulau kini bisa dilakukan dalam waktu kurang dari sejam berkat jalan beton baru. Penginapan homestay tersedia, dikelola warga lokal. Makan, sangat murah, segar, dan lezat. Untuk aktivitas wisata, ada pemandu lokal yang siap memandu trekking, snorkeling, diving, dan wisata budaya. Waktu terbaik, April hingga Oktober, musim kemarau, laut lebih tenang, transportasi lebih lancar. Dan satu pesan penting, datanglah dengan rasa hormat. Ini bukan kebun binatang budaya, ini adalah rumah masyarakat adat yang hidup. Para pelaut Portugis itu menyebut pulau ini kekecewaan karena tidak menemukan rempah yang mereka cari. Tapi mereka tidak menyadari bahwa yang tidak mereka temukan justru adalah peradaban. Sebuah suku dengan bahasa yang tidak bisa diklasifikasikan seperti bahasa lainnya. Sebuah sistem sosial matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penjaga pengetahuan. Sebuah hukum adat yang menjaga hutan dan laut lebih efektif dari banyak regulasi modern. Sebuah komunitas yang menerima perbedaan, suku, agama, asal, dan hidup rukun tanpa konflik selama berabad-abad. Enggano bukan pulau kekecewaan. Enggano adalah cermin yang menunjukkan kepada kita bahwa kemajuan bukan hanya soal jalan beton dan sinyal internet. Kemajuan juga soal menjaga yang sudah ada, merawat yang sudah tumbuh, dan menghargai apa yang sudah bertahan ribuan tahun. Dan kalau video ini membuat kamu ingin tahu lebih tentang Indonesia yang sesungguhnya, like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Karena masih banyak pulau, suku, dan cerita yang menunggu untuk didengar.